Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ajar Kartini dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya dari semester 5 kelas B dengan NIM 22011-415. Saya di sini akan membuat video implementasi dari teori belajar Cagney, teori belajar Brunel, dan teori belajar Van Heel untuk pembelajaran matematika di sekolah dasar. Teori belajar Cagney adalah teori yang dikembangkan oleh Robert M. Cagney yang berfokus pada cara-cara mengorganisasi dan menyajikan materi untuk memfasilitasi proses belajar. Selanjutnya, untuk teori belajar Van Heel adalah teori perkembangan kognitif yang berfokus pada bagaimana siswa memahami dan belajar konsep-konsep geometri. Yang terakhir, teori belajar Brunel. Pembelajaran matematika berdasarkan teori Brunel menekankan pentingnya pemahaman bermakna dalam proses belajar, khususnya dalam konteks belajar matematika. Jadi di sini saya mempunyai 5 jenis bangun datar yang akan saya jelaskan masing-masing. Yang pertama ada persegi. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. 1, 2, 3, 4. Lalu persegi memiliki 4 sudut siku-siku yang membentuk 90 derajat. 1, 2, 3, 4. Yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Ini panjangnya, ini lebarnya. Jadi memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Lalu persegi panjang juga memiliki 4 sudut siku-siku seperti persegi yang membentuk 90 derajat. Ini ya, 90 derajat. Yang ketiga ada segitiga. Segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Ini sisinya 1, 2, 3. Lalu segitiga memiliki 3 jenis. Yang pertama ada segitiga sama sisi, yang kedua ada segitiga sama kaki, dan yang ketiga yaitu segitiga sembarang. Yang keempat ada lingkaran. Lingkaran memiliki 1 titik pusat dan lingkaran juga tidak memiliki sisi ataupun sudut. Lingkaran memiliki jari-jari atau diameter. Yang terakhir ada jajar genjang. Jajar genjang memiliki sisi berlawanan yang sama panjang dan sejajar. Sisi berlawanan yang sama panjang dan sejajar. Jajar genjang juga memiliki sudut berlawanan yang sama besar. Contoh benda-benda yang berbentuk seperti persegi yaitu seperti ubin lantai dan juga kotak penyimpanan obat. Lalu contoh benda yang berbentuk seperti persegi panjang seperti penggaris, papan tulis, dan juga layar televisi. Contoh benda-benda yang berbentuk seperti segitiga yaitu seperti piramid, lalu kemudian potongan pizza, dan yang terakhir seperti atap pada bangunan rumah. Selanjutnya contoh benda yang berbentuk seperti lingkaran yaitu ada jam dinding, roda, dan juga donat. Yang terakhir, contoh benda yang berbentuk seperti jajar genjang yaitu seperti kotak pensil, proyektor, dan juga potongan kue lapis. Jadi di sini saya mempunyai 2 gambar. Gambar pertama yaitu tanda tambah dan gambar yang kedua yaitu tanda kurang. Tanda tambah digunakan untuk menambahkan atau menggabungkan suatu benda. Lalu tanda kurang digunakan untuk mengurangi atau mengambil sebuah benda. Contoh soal cerita. Siti mempunyai 4 permen, lalu Rani memberinya 3 permen. Pertanyaannya, berapa total permen yang dimiliki Siti? Jadi, kita menggabungkan 4 permen milik Siti dengan 3 permen yang diberi oleh Rani.
Setelah digabungkan, maka total permen yang dimiliki Siti adalah 7 permen. Contoh soal cerita yang kedua, Siti mempunyai 5 permen. Lalu ia memberikan 2 permennya kepada adiknya. Sisa berapa permen yang dimiliki Siti? Jadi kita mengambil 2 permen untuk diberikan kepada adik Siti. Sisa permen yang dimiliki Siti adalah 3. Terdapat 3 gelas plastik yang masing-masing gelasnya berisi 2 buah pulpen. Maka berapa jumlah seluruh pulpen yang ada pada ketiga gelas tersebut? Jadi kita akan menghitungnya satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka total pulpen dari ketiga gelas tersebut adalah sebanyak 6 pulpen. Tahukah kamu mengapa 3 dikali 2 hasilnya akan tetap sama jika dibalik menjadi 2 dikali 3? 3 dikali 2 sama dengan 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 2 artinya 2 ditambahkan sebanyak 3 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. 2 dikali 3 artinya 3 ditambahkan sebanyak 2 kali. 3 ditambah 3 sama dengan 6.